Pria ini bernama Kim. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang manajer keuangan di salah satu bank di Korea Selatan. Setiap hari Kim harus bangun pagi karena harus menyiapkan pakaian dan sarapan karena sejak istrinya meninggal pada saat melahirkan anak si mata wayangnya, Kim memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal hingga saat ini anaknya sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang diberi nama Minji. Setelah semuanya siap, Kim langsung membangunkan Minji untuk segera berangkat ke sekolah. 웃지 마. 공부하는 학생이 Namun ada yang aneh, saat Kim diminta mengisi formulir kontak darurat dari pihak sekolah. Saat itu Kim tidak mau mencantumkan nama dan nomor kontaknya pada formulir. Saat itu Kim malah meminta nama dan kontak teman dekatnya Minji untuk ditulis. 강혜령 010-0610-6003. Karena takut ketinggalan bus, Minji tidak sempat mengecek formulir tersebut dan langsung membawanya menuju sekolah. Sementara itu Kim juga bergegas berangkat menuju kantor. Pada saat di dalam bus, karena supir menginjak rem mendadak, semua orang dalam bus jadi oleng dan hampir terjatuh termasuk Minji. Namun beruntung ada seorang laki-laki yang menahannya. Dia bernama Namhoon yang ternyata belajar di sekolah yang sama. Karena hal itu, Minji pun jadi baper. Seperti yang biasa terjadi di berbagai sekolah, yang tak pantas dicontoh yaitu bully membuli, dan itu juga terjadi terhadap Minji yang selalu diganggu dan diejek sebagai anak bau duda oleh teman kelasnya yang bernama Hyeri dan gengnya. 뭐요? 너무 싸? Meski sakit hati, namun Minji masih bisa bersabar, dan sepertinya kesabaran itu diturunkan dari Kim. Karena saat Kim pulang kerja, tanpa sengaja dia terserempet oleh mobil yang dibawa oleh kawanan preman hingga terjatuh. Beruntung Kim tidak terluka parah. Bukannya minta maaf, para preman itu malah berbalik menyalahkan Kim dan meminta ganti rugi atas kerusakan pada mobilnya, padahal tidak ada kerusakan sama sekali. Daripada terjadi hal yang lebih buruk, Kim memutuskan untuk mengalah dan meminta maaf. Hingga mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu, salah satu dari preman itu malah melayangkan pukulan kepada Kim sebagai ganti rugi atas kerusakan pada mobilnya. Pada esok harinya, Kim bertanya pada salah satu rekan kerjanya yang bernama Sang A tentang apa hadiah yang cocok untuk seorang gadis remaja, karena ternyata besok adalah hari ulang tahunnya Minji. Hingga pada sore harinya, Sang A mengajak Kim ke sebuah mall untuk membeli barang pilihannya sebagai hadiah. Bahkan Kim rela antri demi untuk mendapatkannya. Namun saat mengetahui harganya, Kim kaget. Ternyata hampir sama dengan gajinya sebulan untuk harga sebuah kaos yang memang saat itu lagi ngetren-ngetrennya di kalangan anak remaja. Demi membahagiakan anak si mata wayangnya, Kim pun memutuskan untuk membelinya. 죄송한데 환불 부탁드립니다. Setibanya di rumah, Kim menyimpan barang yang dia beli di sebuah laci untuk pesta kejutan saat ulang tahunnya Minji. Saat Kim pergi ke ruang cuci untuk menyimpan pakaian kotornya, Kim melihat Minji tengah sibuk memilih baju. Karena itu tidak biasa terjadi, Kim pun bertanya apa yang sedang Minji lakukan. Saat itu Minji berkata bahwa dia harus memisahkan pakaiannya dengan pakaian Kim saat dicuci. Karena Minji kesal selalu diejek pakaiannya bau bapak-bapak. Mendengar hal itu, Kim pun terdiam, lalu mempersilahkan Minji untuk mencuci pakaiannya sendiri. 그럼 앞으로 네 빨래는 네가 해. Pada suatu malam, setelah pulang kerja, Kim bertemu dengan teman-teman lamanya yang bernama Jin Seol dan Park Min di sebuah warteg. Jin Seol adalah seorang veteran tentara, sementara Park Min adalah seorang guru bela diri taekwondo. Karena pertemuan itu mereka lakukan setahun sekali, Park Min mengusulkan untuk memperbanyak pertemuan mereka agar bisa lebih sering bertukar kabar. Karena entah kenapa, di zaman modern seperti saat ini, mereka memutuskan untuk tidak memiliki akses komunikasi antara satu sama lain, kecuali dengan keluarga mereka masing-masing. Park Min juga menyarankan Kim untuk memulai hidup baru
jangan terus hidup sendiri sejak istrinya meninggal, karena Minji sudah mulai dewasa dan sebentar lagi akan punya pacar, lalu menikah dan pergi meninggalkan Kim seperti yang dialami oleh Jin Seol saat ini, yang setelah dewasa, anak gadisnya jarang pulang karena tinggal dengan pacarnya. 주면 돼. 그게 그냥 상상만 해도 가슴이 부러진다. Tak lama kemudian, datang kawanan preman di awal film yang membuat keributan di tempat itu. Karena merasa terganggu, Jin Seol pun murka karena ada orang yang sudah mengganggu pertemuan penting mereka. Awalnya Park Min dan Kim mencoba menahan Jin Seol untuk menahan amarahnya karena mereka sudah tidak muda lagi. Namun karena salah satu preman itu terus mengoceh, bahkan berani menantang dan menghina Jin Seol, akhirnya Jin Seol pun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Hingga ini yang terjadi. Melihat hal itu, entah kenapa, Kim langsung pergi dan membiarkan Park Min mengurus masalah itu. Tak lama kemudian, para petugas polisi pun datang setelah menerima laporan dari pemilik warteg. Lalu Park Min pun segera meminta mereka untuk melumpuhkan Jin Seol karena dia sudah tidak sanggup lagi menahannya. Tanpa buang waktu, para polisi itu pun langsung melumpuhkan mereka berdua. Pada esok harinya di sekolah, Minji meminta sahabatnya yang bernama Hiryung untuk mengembalikan baju olahraga yang dia pinjam kemarin. Karena sebentar lagi jadwal olahraga akan dimulai. Namun saat itu, Hiryung berkata bahwa dia sudah mengembalikannya dan dia simpan di mejanya Minji. Tapi anehnya, baju itu tidak ada. Lalu ada salah satu siswa lain yang meminta Minji untuk memeriksa tong sampah yang ada di dalam kelas. Dan benar saja, saat itu Minji menemukan baju olahraganya ada di dalam tong sampah dan dalam keadaan kotor. Saat itu Minji yakin bahwa pelakunya adalah Hyeri dan gengnya. Saat menuju gedung olahraga, Minji berpapasan dengan Namhon. Melihat Minji tidak memakai baju olahraga, Namhon pun meminjamkan baju olahraganya pada Minji. 나 방금 배구하고 와서 그 땀 냄새 좀 날 거. Setelah tiba di gedung, Minji mendapat teguran dari guru olahraga karena Minji masih memakai rok dan memakai baju milik Namhoon. Sebenarnya tidak jadi masalah, hanya saja Hyeri yang mengetahui hal itu merasa cemburu karena cowok idamannya malah lebih memperhatikan orang lain daripada dia. Di hari berikutnya, Minji langsung mengembalikan baju olahraga milik Namhoon. Dan saat itu, Hyeri dan gengnya melihat Minji dan Namhoon tampak sangat dekat, yang membuat Hyeri semakin cemburu. Lalu setelah itu, Minji diminta menemui Hyeri di sebuah gudang sekolah, dan dari situlah masalah mulai terjadi. Saat itu Hyeri melakukan kekerasan pada Minji karena telah berani mendekati cowok idamannya. Namun Minji mencoba menjelaskan bahwa Minji tidak berniat mendekati Namhoon dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Minji berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu kedekatan Hyeri dan Namhoon. Namun Hyeri malah berkata bahwa dia tidak peduli jika Minji mendekati cowok idamannya. Hanya yang Hyeri tidak suka bahwa bau dari Minji yang seorang anak tanpa ibu telah menempel pada cowok idamannya. Mendengar hal itu, Minji pun tidak bisa lagi membendung amarahnya, hingga ini yang terjadi. Lalu kita diperkenalkan pada ayahnya Hyeri yang bernama Ju Gong-chan, atau panggil saja Ketua Ju. Dia adalah salah satu pengusaha kaya raya, pemilik dari salah satu perusahaan konstruksi terbesar yang ada di Korea Selatan, yang terkenal kejam dan sadis, dan sering menghalalkan segala cara untuk melancarkan bisnisnya. Sebagai contoh, dia selalu mengutus anak buahnya yang bernama Park Ji dan gengnya untuk memaksa orang menjual tanahnya. Jika menolak, maka Park Ji dan gengnya tidak segan-segan untuk berbuat kasar. Begitu juga dengan Ketua Ju yang selalu menghukum anak buahnya tanpa ampun jika gagal menjalankan perintahnya. Saat itu Ketua Ju tengah membicarakan tentang proyek barunya bersama seorang anggota dewan di sebuah pemandian air panas. Saat itu Ketua Ju meminta sang anggota dewan untuk mengurus perizinan untuk proyek barunya itu.
Sebagai imbalan, maka sang ketua dewan akan mendapatkan dana segar untuk ambisi politiknya di masa depan. 내가 얻는 건 뭡니까? 훨씬 더 좋은 후원 환경이 조성될 겁니다. Setelah sepakat, ketua Ju pun langsung bergegas pergi. Melihat tubuh ketua Ju yang penuh dengan bekas luka, sang anggota dewan pun bertanya apa yang sudah terjadi dengan tubuh ketua Ju. Sedikit bercerita bahwa dulu ketua Ju adalah seorang preman bayaran yang memiliki masa lalu yang kelam, hingga membuat tato di sebagian besar tubuhnya. Namun setelah menjadi pengusaha dan karena malu oleh anaknya, ketua Ju pun berniat untuk berubah, dimulai dengan menghapus tato yang ada di tubuhnya menggunakan mesin las sebagai sumpah agar ketua Ju tidak kembali ke masa lalu. Mendengar hal itu, sang anggota dewan pun gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, saat akan ganti baju, ketua Ju mendapatkan telepon dari istrinya yang mengabarkan bahwa Hyeri menjadi korban penyerangan di sekolah. Dan ketua Ju pun diminta untuk segera datang. Begitu juga dengan Kim yang mendapat kabar dari pihak sekolah bahwa Minji telah melakukan kekerasan pada siswa lain di sekolah dan diminta untuk datang juga. Setelah tiba di sekolah, Kim meminta maaf atas semua yang terjadi. Sementara Minji menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. Semua ini terjadi karena Hyeri dan gengnya yang lebih dulu sering mengganggunya. Minji sudah mencoba bersabar sampai saat Hyeri yang mulai melakukan kekerasan, dan saat itu Minji hanya membela diri. Namun saat itu Kim malah meminta Minji untuk diam, hingga Minji pun kesal karena menganggap Kim tidak percaya dengan semua yang dia katakan. Tak cukup sampai di situ, Minji tambah geram dan menganggap Kim tidak punya harga diri saat Kim berlutut dan meminta maaf pada orang tua Hyeri dan akan bertanggung jawab dengan memindahkan Minji ke sekolah yang lain. Hingga akhirnya, ketua Ju pun mau memaafkan dan menganggap masalah ini selesai karena dia mengerti tak mudah merawat dan membesarkan anak seorang diri. 용서를 부탁드립니다. Namun ketua Ju memperingatkan pada pihak sekolah, jika hal itu terjadi lagi, maka sekolah dan para pengurusnya akan lenyap. Tanpa diduga, rupanya Hyeri masih menyimpan dendam pada Minji dan memutuskan menyewa preman bayaran yang bernama Minho untuk membalas dendam pada Minji dengan cara memerintahkan mereka untuk mencari Namhoon, lalu membawanya ke sebuah tempat. Setelah itu merampas ponselnya Namhoon dan mengirim pesan singkat pada Minji. 할 얘기가 있어. 꼭. Di waktu yang bersamaan, Minji meminta Kim untuk pulang sendiri karena Minji berniat untuk menenangkan diri dan menginap di rumahnya Hyeryung sampai saat Minji memaafkan Kim. Dan selama itu juga, Kim tidak boleh menghubunginya. Dan tak lama kemudian, setelah Kim pergi, Minji pun menerima pesan singkat dari kontaknya Namhoon yang meminta Minji untuk menemuinya di belakang gerbang sekolah sekarang juga. Dan Namhoon akan terus menunggu sampai Minji datang. Merasa itu pesan dari Namhoon, Minji pun pergi ke tempat yang dimaksud. 꼭 할 얘기가 있어. 올 때까지 기다린다. Namun setelah tiba di sana, Minji tidak menemukan Namhoon. Hingga tak lama kemudian, Hyeri datang bersama para preman dan gengnya. Saat itu Minji sadar bahwa dia sudah dijebak. Singkat waktu, setelah adu cekcok, Hyeri mulai menyerang. Namun seperti yang sudah terjadi, Minji lebih unggul dan berhasil menjatuhkan Hyeri. Hingga sang preman pun turun tangan dan menghajar Minji tanpa ampun. Dan saat itulah Hyeri menggunakan kesempatan itu untuk membalas dengan mengambil sebuah batu bata. Hingga ini yang terjadi. Sementara saat itu, Kim pergi ke tempat pemakaman istrinya. Mungkin jika istrinya masih hidup, Kim akan menceritakan semua yang sudah terjadi. Namun saat itu, Kim hanya bisa duduk terdiam, mengenang almarhum istrinya, dan hanya bisa memberikan bunga kesukaan istrinya. Melihat Minji sudah tidak bergerak dan mengeluarkan cairan berwarna merah dari kepalanya, Hyeri dan semua yang ada di situ panik dan meyakini bahwa Minji sudah tewas.
Karena takut berhadapan dengan hukum, Hyeri meminta Minho untuk mencari cara agar mereka semua bisa selamat dari masalah ini. Lalu Minho pun menghubungi ketuanya yang bernama Min Seol, yang saat itu tengah menyetor uang hasil bisnis rentenirnya pada Park Ji. Saat itu Minho berkata bahwa saat dia sedang bekerja, kliennya Minho, yaitu Hyeri, tidak sengaja menghabisi seseorang dan Minho meminta bantuan untuk menyingkirkan mayatnya. Lalu Hyeri juga ikut meyakinkan Min Seol bahwa dia adalah anak dari pemilik perusahaan Ju Construction dan dia sanggup membayar berapapun yang Min Seol minta. Namun saat itu, Min Seol tidak percaya dan langsung menutup teleponnya. 네가 주화건설 딸내면 Tanpa sengaja, pembicaraan mereka didengar oleh Park Ji, yang entah kenapa, Park Ji langsung meminta Min Seol untuk menelpon balik Minho dan mengatakan bahwa dia akan membantu masalah yang tengah mereka hadapi. 내가 도와준다고 해. Sementara itu Kim masih menunggu di rumah berharap Minji pulang dan memaafkannya. Kim juga sudah menyiapkan masakan kesukaan, kue dan hadiah ulang tahun untuk Minji. Namun hingga jam 12 malam, Minji tak kunjung pulang. Karena khawatir, Kim memutuskan untuk menghubungi Minji. Meski tadi sore, Minji melarang Kim untuk menghubunginya. Namun setidaknya, Kim hanya ingin memastikan keadaan anaknya saat ini. Namun jelas, saat itu Minji tidak bisa menerima telepon dari Kim karena sudah tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Kim menganggap bahwa Minji benar-benar masih marah dan sudah tidak mau berbicara lagi dengannya. Sementara itu Park Ji dan anak buahnya tiba di TKP dan langsung memasukkan jasadnya Minji ke dalam bagasi mobil. Lalu setelah itu mengantarkan Hyeri pulang ke rumahnya. Namun sebelum pergi, Park Ji meminta Hyeri untuk merahasiakan masalah ini dari ayahnya, yaitu Ketua Ju, karena akan sangat merepotkan jika Ketua Ju tahu tentang masalah ini. 너나 피차 곤란하잖아. Setelah mengantar Hyeri pulang, salah satu anak buahnya Park Ji bertanya pada Park Ji kenapa bosnya mau repot-repot terlibat dalam masalah ini. Harusnya mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dengan memeras Ketua Ju melalui masalah ini. Namun Park Ji menjelaskan jika mereka melakukan itu, maka tak sulit bagi Ketua Ju untuk melenyapkan mereka. Selain itu Park Ji juga memiliki hutang jasa kepada Ketua Ju. 놈한테 몰린다고. Kembali kepada Kim yang masih menunggu Minji hingga dia ketiduran dan pagi pun tiba. Kim terbangun dan mendapati bahwa Minji belum juga pulang. Lalu Kim kembali mencoba untuk menghubungi Minji, namun ponselnya sudah tidak aktif. Tak mau menyerah, Kim pun menghubungi sahabatnya Minji yaitu Hyeryung untuk menanyakan apakah Minji bersamanya tadi malam. Namun Kim semakin dibuat khawatir karena ternyata Hyeryung tidak bersama Minji tadi malam. Bahkan Hyeryung juga tidak mendapatkan kabar dari Minji. Tak ada cara lain, Kim pun memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mencari Minji. Namun setelah tiba di sana, menurut teman-temannya, Minji belum masuk ke sekolah. Sampai akhirnya, Kim bertemu dengan Namhoon yang memberitahu bahwa yang mengirim pesan singkat tadi malam bukanlah Namhoon, karena ada beberapa preman yang merampas ponselnya lalu mengirimkan pesan tersebut yang meminta Minji untuk datang ke gerbang belakang sekolah. Namhoon juga meminta maaf karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Kim pun langsung menuju TKP. Setibanya di sana, Kim melihat ada bercak merah di sepanjang jalan. Lalu Kim pun mengikuti jejak tersebut yang mengarah ke sebuah gudang. Hingga tiba di suatu tempat di mana ada genangan cairan warna merah. Saat itu Kim juga menemukan sebuah ikat rambut yang dia ingat milik Hyerin karena Kim pernah melihat Hyerin menggunakannya pada saat pertemuan di sekolah. Saat itu pikiran Kim pun mulai dihantui hal-hal buruk tentang Minji. Tak lama kemudian, Hyeri dan Minho datang ke tempat itu untuk memastikan dia menghilangkan semua bukti tanpa mereka sadari bahwa Kim sudah ada di belakang mereka. 볼게요. Saat itu Kim langsung menanyakan apakah ikat rambut ini milik Hyeri karena dia menemukannya di tempat ini. Takut perbuatan mereka akan terbongkar,
Minho langsung berkata bahwa dia tidak tahu di mana Minji berada dan meminta Kim untuk segera pergi. Kim pun semakin curiga karena Kim belum bertanya tentang Minji. Hanya terus bertanya dan memastikan bahwa ikat rambut yang dia temukan adalah milik Hyerin. Namun Hyerin hanya diam dan semakin mencurigakan. Sementara Minho langsung mencoba untuk melumpuhkan Kim. Namun ada yang berbeda kali ini. Kim tidak diam saja. Kim dengan mudah mampu menghindari serangan Minho. Setelah itu Minho langsung membuka baju dan menunjukkan tatonya untuk mengintimidasi Kim dan menantang Kim untuk bertarung. Karena Kim fokus dengan pertanyaan pada Hyerin, Minho merasa tidak dihiraukan dan langsung membuka baju Kim secara paksa dan meminta Kim untuk menerima tantangannya. Namun setelah dibuka, Minho terkejut karena melihat tubuh Kim penuh dengan bekas luka tembakan dan senjata tajam. 명 코드네임 누구? Saat itu terungkaplah fakta bahwa ternyata Kim bukan orang sembarangan. Kim adalah seorang mantan pasukan khusus elit Korea Utara, namun memutuskan untuk membelot dan direkrut oleh intelijen Korea Selatan. Menurut catatan, Kim 5 kali menjadi agen ganda, lalu 17 kali melakukan misi infiltrasi ke Korea Utara. Hingga Korea Utara menjadikan Kim sebagai seorang teroris internasional dan diburu oleh Tiongkok dan Rusia. Bahkan prestasi terbaiknya selama jadi agen Korea Selatan, Kim mampu membantai satu peleton pasukan musuh hanya seorang diri dan menjadi agen terbaik sepanjang sejarah Korea Selatan. 뛰어나디 최고의 전설이래 우리 부대창. Namun saat menjalani misi asasinnya yang terakhir terhadap Panglima tertinggi Korea Utara yang bernama Kim Jeong, Korea Utara menganggap Kim sudah tewas bersama korbannya. Padahal Kim sengaja menyiapkan jasad palsu agar semua orang menganggap Kim sudah tewas. 장교의 신원은 군관이라는 놈이 사망한 것으로 알려졌습니다. Karena ternyata sebenarnya Kim berniat untuk pensiun dan menjalani kehidupan baru bersama istrinya. Namun pihak Korea Selatan tidak mau melepaskan Kim, hingga Kim pun terpaksa mengancam Panglima intelijen untuk melepaskannya. Jika tidak, maka Kim tidak akan segan-segan untuk menghabisi semuanya. Tak ada pilihan lain. Sang Panglima pun setuju melepaskan Kim untuk menjalani kehidupan baru dan menghapus catatan keberadaannya. 몸은 존재하는 게 밝혀져선 안 되는 인물. Dan alasan Kim untuk memutuskan pensiun, rupanya tak lama lagi Kim akan menjadi seorang ayah. Dan pada saat proses melahirkan, sayang istrinya yang bernama Yujin tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Sejak saat itu, Kim fokus merawat dan membesarkan anak si mata wayangnya yaitu Minji dengan bekerja sebagai manajer di sebuah bank sampai saat ini. Kembali ke masa sekarang, Kim pun langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya kepada Minho. 시키는 게 말이 됩니까? Setelah itu Kim langsung menanyakan di mana Minji berada kepada Minho. Sementara Hyerin berhasil kabur. Saat itu tak banyak informasi yang Kim dapatkan. Kim hanya mendapat satu nama untuk melanjutkan pencariannya, yaitu ketuanya Minho yang bernama Min Seol. Tanpa buang waktu, Kim pun kembali ke rumah untuk mengambil semua peralatan khususnya yang telah lama dia simpan, lalu bergegas mencari pria yang bernama Min Seol. Kemudian scene berpindah ke Korea Utara. Karena video kejadian di warteg pada saat Jin Seol mengamuk viral di media sosial dan berita, akhirnya salah satu unit dari tim cyber Korea Utara berhasil mengidentifikasi bahwa ternyata Kim yang mereka anggap sebagai pengkhianat dan buronan ternyata masih hidup. Yang 3 hari yang lalu, terpantau tengah bersama Jin Seol yang tercatat pernah menjalani berbagai misi rahasia bersama Kim. Dan kabar itu pun langsung sampai pada para petinggi militer Korea Utara yang salah satunya mantan atasan Kim bernama Ri Eung.
yang saat itu di dalam rapat rahasia, dia bersikeras akan menggelar operasi rahasia ke Korea Selatan untuk membawa kepala Kim. Namun para petinggi yang lain tidak setuju, karena jika itu dilakukan, maka akan memperburuk hubungan diplomasi antar kedua negara dan akan mengganggu pertemuan tingkat tinggi yang akan membahas perdamaian antara mereka yang akan dilakukan tidak lama lagi. Untuk mengurus masalah Kim, mereka akan meminta bantuan resmi pada pihak Korea Selatan secara langsung. Namun sepertinya, Jenderal Ri Eung tidak terima dengan keputusan itu dan terus memikirkan bagaimana caranya untuk menghabisi Kim. Hingga salah satu bawahannya mengingatkan bahwa ternyata adik kandungnya Kim yang bernama Guk Seol juga tergabung dalam pasukan elit mereka. Bahkan catatan prestasinya hampir sama dengan Kim. 16번의 버금가는 특종 전사입니다. 그래? Mengetahui hal itu, Jenderal Ri Eung pun berniat untuk mengadu domba mereka, yang secara diam-diam, Jenderal Ri Eung menugaskan Guk Seol untuk pergi ke Korea Selatan dan menghabisi Kim, kakaknya sendiri, karena telah menjadi pengkhianat negara. Karena itu tugas negara, siapapun orangnya, Guk Seol pun menerima tugas itu. 놈은 우리가 먼저 확보한다. 네. 알겠습니다. Sementara itu Kim akhirnya berhasil menemukan keberadaan Min Seol yang saat ini tengah melakukan bisnis ilegalnya, yaitu seorang rentenir yang kejam dengan bunga yang mencekik. Jika ada orang yang tidak mampu membayar, maka dia tidak segan-segan melakukan kekerasan. Bahkan saat itu, karena salah satu nasabahnya tidak mampu membayar, dia berniat untuk mengambil anak gadis si nasabah sebagai uang pembayaran utangnya. Beruntung Kim keburu datang hingga ini yang terjadi. Tanpa ampun, Kim melumpuhkan satu persatu anak buahnya Min Seol. Mengetahui semua anak buahnya telah habis, Min Seol pun mencoba untuk kabur. Namun tentu saja sia-sia, karena Kim sudah memasang jebakan, hingga Min Seol pun berhasil ditangkap. Setelah itu Kim langsung menginterogasi Min Seol. Saat itu Min Seol mengaku tidak tahu apa-apa. Dia juga hanya seorang bawahan yang hanya bekerja jika dihubungi saja. Bahkan dia tidak diizinkan untuk menghubungi bosnya. Dan semua buktinya ada dalam pesan singkat yang selalu dihapus sesaat setelah dia mendapatkan tugas. 그리고 짤말 끝나면 방폭파시켜버린다고. Tak lama kemudian, ponsel Min Seol pun mendapat pesan dari anak buahnya Park Ji yang meminta Min Seol untuk memastikan semua anak yang terlibat untuk tutup mulut. Setelah membacanya, Kim langsung melakukan panggilan. Namun Park Ji memerintahkan anak buahnya untuk tidak menjawab panggilan tersebut karena dia curiga bahwa itu adalah polisi. Karena biasanya Min Seol selalu mengirim pesan terlebih dahulu sebelum menelpon. Park Ji juga meminta untuk menghapus riwayat pesan yang ada di ponsel, setelah itu segera buang ponselnya untuk menghilangkan jejak. 혹시 모르니까 그 폰도 갖다 버리고. Namun saat itu, Kim sempat membaca riwayat pesan terakhir yang ada di ponsel, yang berbunyi bahwa kami sudah mengurus mayat gadis itu, hingga membuat kecurigaan Kim pun semakin mengarah pada kegelapan. Bahwa Kim semakin yakin jasad gadis yang mereka maksud adalah jasad Minji. 연락해 당장. Karena hal itu, pikiran Kim pun semakin kacau dan tidak bisa berkonsentrasi. Kim merasa bahwa semua perjuangannya sia-sia. Semua semangat hidupnya mendadak hilang. Bahkan untuk menghabisi kroco seperti Min Seol pun, tubuh Kim terasa kaku. Hingga tak lama kemudian, petugas polisi datang dan berhasil menangkap Kim. Sementara itu Guk Seol berhasil menyusup ke Korea Utara lewat jalur laut. Lalu bertemu dengan rekannya yang bernama Kamerada untuk mendapat informasi tentang keberadaan Kim. Namun saat itu, Kamerada hanya bisa mendapatkan informasi tentang Jin Seol yang saat ini tengah ditahan di Polsek Dowon, Seoul. 경찰서 주소요. Hingga pada pagi harinya, Guk Seol tiba di tempat yang dimaksud. Tanpa sengaja, dia berpapasan dengan Park Min yang berhasil keluar dari tahanan dan meninggalkan Jin Seol yang masih tertidur. Namun saat itu, Park Min seperti telah mengenal Guk Seol.
Namun dia tidak percaya bahwa Guk Seol ada di Korea Selatan. Lalu Park Min pun pergi dan menganggap bahwa itu hanya imajinasinya saja. Sementara tak lama kemudian, Guk Seol berhasil menyusup ke dalam ruang tahanan dengan menyamar sebagai petugas pengantar makanan dan bertemu langsung dengan Jin Seol. Saat itu Guk Seol bertanya di mana Kim saat ini. Namun Jin Seol yang sepertinya sudah tahu siapa Guk Seol. Jin Seol pun mengaku bahwa saat ini dia tidak tahu di mana Kim berada dan tidak akan memberitahu Guk Seol apa-apa. Meski Guk Seol mengancam, Jin Seol malah berbalik menantang Guk Seol untuk bertemu di suatu tempat jika Guk Seol ingin mendapat informasi tentang Kim darinya. 민간인도 있는데 이거 반칙 아니야? Lalu setelah sepakat, Guk Seol pun pergi dari tempat itu, disusul oleh Jin Seol yang berhasil kabur dengan mengelabui penjaga tahanan. Sementara itu di kantor polisi yang lain, Kim hanya bisa bungkam saat para petugas BAP memintanya keterangan, karena pikirannya hanya terus fokus kepada Minji. 아, 총은 어디서 Di tempat lain, Park Ji dan anak buahnya tengah merekam hasil percakapannya dengan Hyeri tempo hari. Yang sepertinya Park Ji punya rencana rahasia terhadap Hyeri dan ayahnya. 시체 처리 확실히 할 수 있는 거죠? 이어 Dan pada saat Park Ji bersama anak buahnya akan kembali ke mobil, mereka baru ingat bahwa di dalam bagasi ada jasad Minji yang belum mereka urus. Dan saat Park Ji memarahi anak buahnya, tanpa diduga, saat itu tampak tangan Minji bergerak, yang menandakan bahwa Minji masih hidup. Sementara itu karena Kim masih saja bungkam, para petugas polisi pun mencari data Kim lewat sidik jarinya. Namun mereka dibuat terheran kenapa untuk meminta data atas sidik jari Kim memerlukan akses khusus hingga tak lama kemudian, ponsel milik Kim yang disita oleh para petugas polisi pun berbunyi, tanda ada panggilan masuk. Dan tanpa sengaja, salah satu petugas melihat dan membaca siapa nama si pemanggil. Yang di situ tertulis nama putriku dari layar ponselnya Kim. Mendengar hal itu, Kim pun langsung berubah hingga ini yang terjadi. Kim berhasil melumpuhkan para petugas polisi di sana, hingga saat petugas polisi yang tersisa, Kim meminta polisi itu untuk diam karena dia akan menjawab telepon yang masuk, yang mungkin dari si penculik Minji. Namun setelah diangkat, Kim terkejut sekaligus lega karena suara yang dia dengar lewat telepon adalah suara Minji, hingga membuat pikiran buruknya tentang Minji terpatahkan dan menjadi kesempatan kedua untuk Kim segera menyelamatkan Minji. 민지네? Dan film pun bersambung. Bagaimana? Penasaran bukan? Sama, saya juga penasaran. Oke guys, kita tunggu saja episode berikutnya. Nanti jika sudah keluar, Mimin akan langsung recap untuk kalian semua. Oke, sekian dulu story dari Mimin. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.